Assalamualaikum. Reconnect. Apa ini trouble ya hujan-hujan gini. Oke. Kita lanjutkan, kita baca-baca bukunya ya. Apa ini? Soalnya masuk. Jadi jersey untuk hari ini outfitnya itu ada tutupan. Ini Jogja Koi Club. Oke. Di sana banyak ya pecinta koi dan di sini ada Asosiasi Jogja Koi Club. Itu di bawah naungan yang Abdi. Oke. Ini kaosnya, semoga Jogja Koi Club segera bisa melaksanakan koi show untuk mengajang apresiasi dan silaturahmi teman-teman perkoian antusias se-Yogyakarta dan Jawa Tengah khususnya dan se-Indonesia pada umumnya atau internasional. Wow, mantap. Jogja itu kalau bikin show nggak nanggung-nanggung ya. Kemarin itu di mana? JC itu, keren itu sebetulnya. Oke, lanjut langsung cara membuat kolam hias. Nah ini ingat, jadi ingat teman saya yang ada di Jogja ini tukang bikin kolam. Tresno Setiawan, hai Om Tenyong, tukang servis kolam itu. Bagi yang kenal silakan mau servis kolam itu hubungi Tresno Setiawan. Terdapat berbagai macam kolam hias untuk memelihara ikan koi. Misalnya kolam hias bergaya Jepang yang terbuat dari elemen batu, kolam ala barat, bak fiber yang diletakkan di serambi rumah, dan lain-lain. Tapi ada dua hal yang sangat penting pada waktu membuat kolam hias. Yang pertama yaitu mempertimbangkan pembuatan kolam dengan memprioritaskan struktur yang dapat menjaga kualitas air yang bagus dari lingkungan bagi ikan koi. Untuk membesarkan ikan koi yang sehat, Anda harus memberikan mereka pakan. Kalau koi diberi makan, dengan sendirinya akan muncul kotoran. Kotoran inilah yang menjadi faktor penyebab terbesar memburuknya kualitas air kolam. Kolam dengan struktur seperti apa yang sebaiknya dibuat dan fasilitas sanitasi seperti apa yang sebaiknya disediakan supaya lingkungan pemeliharaan ikan koi tidak menjadi buruk akibat kotoran tersebut. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting. Yang penting kedua yaitu kolam hias dapat dirawat dan dikelola dengan mudah. Biarpun Anda mulai memelihara ikan koi di dalam kolam yang baru Anda buat dengan susah payah, tapi kalau ternyata kolam itu makan banyak tenaga untuk dirawat dan dikelola, maka pemeliharaan koi yang seharusnya menyenangkan pun malah menjadi menyusahkan. Nah, gitu ya. Jadi kalau membuat kolam itu harus berpikir jangka panjang. Karena kolam itu tidak murah membuatnya kalau membuat ya. Dan nggak sedikit space yang dipakai, jadi lumayan ya space-nya buat kolam. Terus kita akan menikmati kolam itu hampir setiap hari atau kadang-kala malah terbengkelai ya. Kalau susah ngerawatnya itu malah menyusahkan kita, jadi nggak menyenangkan ya melihara ikannya itu. Oke, bagi yang kolam-kolamnya mau direnovasi silakan dihubungi teman saya. Hubungi tukang-tukang kolam ya. Beberapa tukang kolam rekomendasi itu kalau sekarang nggak ada. Kalau sekarang siapa ya, almarhum Cak Pendi dulu, terus itu sangat rekomend banget. Sekarang kalau dulu saya kondisi ya, ini yang saya tahu ya, itu saya kondisi itu bagus bikin kolamnya. Sekarang nggak tahu masih bikin kolam apa enggak.
Itu Trisno Setiawan Tenyong itu lumayan bagus itu bikin kolamnya. Bukan bikin dia, reparasi. Oke, tidak sedikit yang mendatangkan hasil yang buruk akibat kurangnya pengetahuan dasar tentang pembuatan kolam. Pada kolam hias koi dewasa ini kebanyakan pakai sistem filtrasi sirkulasi. Sistem ini menyalurkan air di dasar kolam dan air di tengah kolam ke filter, lalu dijernihkan di sana. Kemudian air yang telah dibuang kotorannya dimasukkan kembali ke dalam kolam. Untuk membuat kolam hias yang ideal, pertama-tama perlu dipikirkan tempat pembuatan kolam, ukuran, bentuk, kedalaman air kolam, fasilitas sanitasi, dan berbagai macam unsur penting lainnya. Mengenai tempat pembuatan kolam, pilihlah tempat yang paling mudah untuk menikmati pemandangan ikan koi. Misalnya di samping serambi depan rumah, di luar beranda ruang tamu, dan lain-lain. Dari segi pemandangan, pemberian pakan dan perawatan pun lebih baik kolam berada tepat di samping bangunan rumah Anda sendiri. Untuk ukuran kolam, kalau Anda memelihara koi yang kecil, tidak apa-apa kalau kecil kolamnya. Tapi kalau memelihara koi yang besar akan diperlukan kolam berukuran besar karena ikan koi tumbuh setiap hari dan setiap tahun bertambah besar. Jika Anda mempunyai keleluasaan ruang dan biaya, mungkin lebih baik membuat kolam yang agak besar. Oke, jadi ini disesuaikan dengan selera para teman-teman semuanya ya. Ini kolamnya mau ikannya nanti yang saya masukkan itu minion. Kolam kecil aja cukup. Ikannya yang saya masukkan itu adalah jumbo-jumbo. Jumbo-jumbo berarti kolamnya besar. Oke. Jadi disesuaikan dengan seleranya. Yang minion pengen jumbo ya diperbesar kolamnya, gitu aja. Oke. Memang perkembangannya sekarang menjadi segmented kayak gitu juga ya. Jadi ada yang middle, ada tengah, ada yang minion, ada yang size tanggung, dan ada yang jumbo. Gitu. Yang besar-besar itu. Yang besar itu 35-40 ke atas. Minion itu sampai size 20 itu masih worth it gitu. Mulai dari ukur 10 sampai 20. Nanti 20 sampai 35 itu middle ya. Middle, ada yang mau bikin jumbo tapi dari yang size gitu juga ada. Jadi kalau segmen pasarnya jadi 3 itu. Mau yang kecil, mau yang tanggung apa yang besar. Gitu toh. Menurut saya loh ya, menurut saya. Nanti jangan disimpulkan yang lain-lain. Oke Bolo, lanjut. Bentuk kolam dan luas. Nilai estetika sebagai taman juga merupakan unsur penting bentuk kolam. Tapi kalau terlalu terikat pada keindahan semata sehingga bentuk kolam menjadi terbelit-belit, itu pun tidak baik. Dari segi keleluasannya, berenangnya koi dan pengolahan kualitas air pun idealnya kolam berbentuk oval atau persegi. Nah, itu simpel ya, kotak atau oval. Selain itu, memang ada yang membuat tempat persembunyian koi, tapi Anda tidak dapat menikmati pemandangan koi jika mereka bersembunyi. Jadi tempat seperti ini tidak perlu disediakan. Luas kolam ditentukan berdasarkan ukuran koi yang dipelihara. Jika ukuran panjang koi kurang dari 30 cm, maka cukup dengan kolam yang luasnya sekitar 2-5 meter persegi. Tapi jika Anda memelihara koi dengan ukuran lebih dari 80 cm, maka idealnya kolam dengan luas 10-15 meter persegi. Sampai sedetail ini ya. Ini pengetahuan banget ya yang mau bikin kolam ya. Itu ya, kalau 30 cm itu cukup kolam yang luasan 2-5 meter persegi. Oke, catat. Kalau 80 cm, idealnya kolam sampai 10-15 meter persegi. Jadi
baiknya bikin yang 10 sampai 15 meter persegi. Kenapa? Nanti koinnya yang 30 cm itu lama-lama kan jadi 80 cm. Nah, gitu loh bolo. Untuk kedalaman, kedalaman kolam pun ditentukan berdasarkan ukuran koi yang dipelihara, tapi rata-rata standarnya 2 sampai 3 kali panjang koi. Singkatnya, kalau ingin memelihara koi dengan ukuran sekitar 30 cm, maka cukup dengan kedalaman 60 sampai 100 cm. Kalau memelihara koi yang panjangnya lebih dari 80 cm, maka diperlukan kedalaman 1,5 sampai 2 meter. Pernah ada yang membuat kolam hias dengan kedalaman hingga 3 meter, tapi hasilnya tidak terlalu bagus. Nah, ini ya. Jadi kalau sepengetahuan saya sih enggak 2 sampai 3 kali ya. Saya pakai biasanya 3 kali. Itu 3 kali dari bagusnya itu ada 3 kali dari panjang yang dituju. Semisal ukurannya itu 25 cm menuju ke 30 cm, maka kedalamannya 30 cm, berarti kalau 2 kali ya, 2 kali itu 60 cm sudah cukup, jadi maksimal itu 90 cm ya, yang ditujunya segitu. Oke. Jadi terlalu dalam itu memang ada sisi kurang maksimalnya, ada tidak bagusnya, tapi ada yang nilai plusnya juga. Jadi kalau dalam itu cenderung koi bisa memilih ya, mau tekanan berapa silakan. Kalau mau tekanan tinggi dia masuk ke dalam, nyelam ke dalam. Kalau tekanannya agak rendah, tekanan air ya, itu berarti dia agak ke atas gitu. Jadi naik. Nah, itu olahraga juga koinnya jadinya. Ketinggian permukaan air. Jika Anda membuat kolam hias dengan pinggiran batu, permukaan air kolam dapat disesuaikan dengan tinggi permukaan tanah. Lalu ke dalam batuan harus diisikan cor-coran secukupnya. Kalau dipasangi batu yang berat, batu akan terjungkal karena bobot yang berat hingga menimbulkan keretakan dan berakibat bocornya air kolam. Untuk mencegah masuknya air hujan dan pasir, sebaiknya batu pinggiran kolam ditinggikan minimal 10 sampai 15 cm dari permukaan tanah. Nah, kalau kolamnya kolam tanah, instalasinya itu masuk ya, masuk berarti minus ya, dari tanah, dari permukaan tanah ke dalam itu paling enggak bibirnya ditinggikan 15 cm di atas permukaan tanah bibirnya, 10 sampai 15 ya, untuk mencegah air masuk dari samping dan debu-debu atau pasir masuk ya. Oke, ini gambar-gambarnya ini contoh-contoh konstruksi kolam besar, contoh kolam mini kayak gitu. Wih, mantap. Jika Anda membuat kolam dengan model bak yang memakai cor-coran dan bata, maka ada baiknya membuat permukaan air lebih tinggi daripada permukaan tanah. Hal ini akan memudahkan Anda untuk memandang koi dan dapat mempermudah memasukkan dan mengeluarkan koi. Oke. Koi ayo wis. Ki ulambinya. Besok kita lanjutkan besok bentuk dasar kolam, settlement chamber, air kolam dan sebagainya. Ini pengetahuan tentang kolam ini ya. Oke, mantap. Tetap ikuti ya, jangan sampai ketinggalan, apalagi yang mau bikin-bikin kolam atau yang sudah punya kolam tapi kok nggak maksimal, kenapa? Segera ikuti ini ya, ikuti akun ini dan follow live-nya ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, sekian aja untuk live kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mengasih jempol. Oke. Kita ketemu lagi
besok insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.